Baiklah teman-teman sekalian, berhubung narasumber kita pada hari ini telah bergabung, Bapak Nur Hadi. Jadi dipersilakan untuk teman-teman semua menghidupkan kamera. Kalau Pak Nur Hadi, apakah Bapak sudah siap, Pak? Yap, Mbak Melinda. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Baik, Pak. Saya mulai. Sebelum memulai kegiatan pembekalan mahasiswa penggerak pada hari ini, izinkan saya sebelum membuka acara untuk berpantun terlebih dahulu. Air beriak, tanda tak dalam, air tenang, seperti belian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para teman-teman hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada panitia telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator yang mana pada materi hari ini yaitu mengenai Kampus Merdeka bersama Pak Nur Hadi sebagai Wakil Ketua Pelaksana Kampus Merdeka Kemendikbud. Oke, jadi nanti pada diskusi dan pembakalan kita pada hari ini, dipersilakan untuk teman-teman membuka kameranya, dan juga pada hari ini dipersilakan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai seputar Kampus Merdeka, karena seperti yang kita ketahui bahwa Kampus Merdeka itu berbagai macam programnya seperti pertukaran mahasiswa, ada juga magang atau praktik kerja. Dimohon untuk di-mute. Nah, saya ulangi lagi bahwa di Kampus Merdeka itu ada beberapa program, ya, pertukaran mahasiswa, magang atau praktik kerja, ada juga asistensi mengajar, ada juga penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, ada juga kegiatan membangun desa, dan studi atau proyek independen. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih bingung, Kampus Merdeka, seperti bagaimana sih nanti untuk di kampus masing-masing teman yang mungkin masih ada kendala, jadi dipersilakan untuk mengikuti materi dari Pak Nur Hadi dari awal hingga akhir nanti, dan dipersilakan untuk bertanya juga nanti di akhir kegiatan. Baiklah, sebelum itu perkenalkan juga nama saya Melinda Sapitri, dan saya persilakan kepada Pak Nur Hadi selaku Wakil Ketua Pelaksana Kampus Merdeka Kemendikbud untuk meng-share materi dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa penggerak mengenai mengenai kampus mereka. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Kak Melinda dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya balas pantun dari Kak Melinda, boleh ya Kak? Oke. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Bahan kain serat mudah ditarik. Cakepnya mana nih? Serat bahan kain serat mudah ditarik. Saat diberi pilihan, saat kita diberi kesempatan untuk memilih menjadi lebih baik. Oke. Nah, teman-teman semuanya, Kampus Merdeka ini adalah hak teman-teman semuanya, itu pilihan bagi teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang Kampus Merdeka, bagaimana teman-teman menggunakan ya kesempatan Kampus Merdeka ini untuk mempersiapkan teman-teman setelah lulus nanti. Jangan sampai setelah wisuda teman-teman bingung, saya mau kerja di mana ya, saya mau ngapain ya, gitu ya. Dan yang cowok-cowok belum berani ngelamar anaknya orang, ini kan malah petaka besar begitu teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman saya minta tolong dong di chat, tolong teman-teman tulis ya. Sekarang ini teman-teman domisilinya ada di mana dan dari kampus apa? Nah, dari kampus mana? Silahkan terus di kolom chat supaya kita satu dengan yang lain saya mengenal. Oh, Cirebon, UGJ, apalagi ini? NTT, Stikom, Yulindo, oke, UIN Suskaryau, Surakarta, ISI Surakarta, Pemalang, Samarinda, Lampung, Lampung Polinema, oke, 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 baik, Semarang, Jakarta Barat.
Kak Melinda sebagai moderator, ya ada Kak Julaiha juga. Dari aktivitas ini apa yang kita pelajarin? Langsung ya ini ya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jadi kebetulan saya dari alumni pertukaran mahasiswa, Pak. Ya, dari aktivitas ini, tadi ini barusan saya menyampaikan dan kemudian teman-teman jawab di chat, apa yang bisa pelajarin dari sini? Dapat ketahui bahwa dari berbagai macam teman-teman ternyata, Pak. Ada yang dari Sumbar. Ya, Ya, oke. Ternyata satu itu ya, kalau itu yes, benar, karena ini teman-teman adalah penggerak gitu ya, mahasiswa penggerak, teman-teman dari seluruh Indonesia. Tapi teman-teman semuanya, coba kita lihat di kolom chat. Gitu. Tadi yang saya sampaikan apa tadi? Kak Melinda masih ingat nggak? Domisili kita di mana, domisili teman-teman di mana, dan dari kampus apa. Benar nggak? ya benar, Pak. Dua, jadi satu instruksi, dua pertanyaan. Satu, domisilinya. Dua, dari kampus mana. Tapi coba di sini teman-teman beragam nggak jawabannya? Ada yang jawab sesuai dengan apa instruksinya, ada yang nggak sesuai. Benar nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Yes. Nah, teman-teman semuanya, ini di kampus Merdeka, teman-teman semuanya akan diajak sebenarnya. Mas Menteri itu pengen, begitu ya. Teman-teman mahasiswa itu nanti setelah lulus, siap untuk apapun itu, gitu ya. Satu, teman-teman yang mau berkarir di dunia profesional, jadi karyawan, pegawai, ada teman-teman yang mau jadi entrepreneur, pembisnis, ada teman-teman yang mau studi lanjut. Nah, untuk memenuhi ini, teman-teman semuanya, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya, ada instruksinya. Gitu. Ada instruksinya, ada syaratnya. Untuk menjadi seorang entrepreneur, apa yang harus ditempuh? Untuk menjadi seorang profesional, nanti bekerja, apa yang harus ditempuh? Untuk studi lanjut, atau mungkin jadi akademisi, apa yang harus ditempuh? Nah, teman-teman semuanya, yuk kita mulai nih, belajar dari sekarang. Bahkan dari pembukaan ini, kita semua belajar bahwa sebenarnya instruksi-instruksi itu muncul, kesempatan-kesempatan itu muncul begitu ya. Tapi kadang-kadang kita meresponnya itu nggak teliti begitu teman-teman semuanya. Nah ini bukan berarti teman-teman yang jawab salah ini nggak teliti dan seterusnya, tapi yuk kita belajar teman-teman semuanya. Dan di program Kampus Merdeka, teman-teman semuanya beberapa hal yang terkait dengan persyaratan gitu ya, terkait dengan proses pembelajaran, ini semua juga ada instruksi-instruksi di sana yang itu perlu banget teman-teman semuanya penuhi, gitu ya teman-teman semuanya. Nah tadi dari ini Kak Melinda dan teman-teman semuanya, Kak Melinda tadi juga bilang ya, ayo dong di open camp gitu ya. Terus kemudian saya, yuk tuliskan tuliskan domisili dan kampus. Tapi jawabannya beragam, ada yang benar, ada yang hanya kampusnya saja, ada yang hanya daerahnya saja, tapi sebagian besar teman-teman semuanya itu menjawab dengan lengkap. Jadi sekali lagi selamat siang teman-teman semuanya. Jadi mulai sekarang yuk kita belajar mempersiapkan diri-diri kita nantinya teman-teman semuanya untuk supaya nanti program yang memang didesain oleh Mas Menteri, Pak Dirjen, Bu Dirjen beserta jajarannya ini bisa kita gunakan kesempatannya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau bertanya dulu sama teman-teman semuanya. Boleh dong tulis juga di chat. Teman-teman, kalau tadi Kak Melinda ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka, benar ya? Nah, teman-teman sebelumnya dan saat ini atau saat ini gitu ya, teman-teman yang pernah diikuti atau sedang diikuti atau sudah pernah diikuti program flagship Kampus Merdeka apa saja? Kalau teman-teman tulis PMM berarti sedang atau pernah atau ini ya, saat ini sedang dan pernah gitu ya. Atau teman-teman tulis juga di kolom saya belum pernah ikut Kak gitu misalnya. Boleh silahkan. MSIB sudah selesai semua. Oke, sudah 2 kali ya. Sudah selesai. Wirausaha Merdeka sedang daftar. Oke, belum pernah ikut tapi pengen ikut pertukaran mahasiswa. Oke, belum pernah ikut Kak. Kemarin PMM, studi independen, Okmus mengajar, belum pernah ikut dan pengen ikut. Oke. Wah, ini udah semakin banyak nih Kak Melinda ya, ada sekitar 155 orang. Pejuang muda Pak, oke pernah ya. Baru pertama ikut, belum pernah ikut Pak, saat ini sedang dalam proses. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya nanti dalam waktu sekitar 30 menit saya menjelaskan tentang Kampus Merdeka dan setelah itu kita akan ada diskusi ya.
tanya jawab gitu ya, boleh nanti dipandu oleh Kak Melinda. Ya, oke, banyak yang belum ya ternyata ya, pernah PMM, OTW kewirausahaan. Bismillah ya. Baik teman-teman semuanya. Saya mau nanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Tolong tulis di kolom chat. Ya. Apa yang mendorong teman-teman semuanya untuk ikut, bahkan pernah ikut berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka? Tolong tulis di kolom chat. Ya. Alasan paling, tulis satu saja, yang paling memotivasi Anda, memotivasi teman-teman semuanya apa? Pengalaman, memberi manfaat, apalagi nih? Tolong tulis di kolom chat. Insight baru, ilmu baru. Oke, ada lagi? Relasi. Oke, knowledge, pendidikan, teman baru, cari teman, skill, kepengen dapat ilmu baru, pengen belajar, ya banyak teman baru, cakra supaya ilmu yang beragam. Oke, berkembang. Oke, sip, kenyamanan. Oke, sukses, belajar budaya baru, pengetahuan, sukses perjalanan. Oke, baik. Oke, kita akan mulai ya teman-teman semuanya. Teman-teman tahu nggak sih kenapa program Kampus Merdeka ini jadi kebijakan dan dijalankan secara nasional? Tolong juga terus di kolom chat. Apa yang mendorong Mas Menteri beserta dengan jajarannya, termasuk kami sebagai pelaksana, menyelenggarakan program Kampus Merdeka. Teman-teman berhak untuk mendapatkan 1-2 semester di luar perguruan tinggi. Baik yang dilakukan oleh Kampus Merdeka, Kementerian, ataupun dilakukan oleh masing-masing kampus. Apa teman-teman semuanya? Ya. Apa yang menjadi pertimbangan Mas Menteri beserta dengan jajarannya? Oke, untuk pendidikan karena adanya loss learning. Oke. Karena melihat dunia masih bingung arah tujuan pendidikan itu sendiri. Pembelajaran perguruan tinggi yang otomatis sehingga tercipta kultur agar mahasiswa dapat menimba ilmu. Oke. Gap antara perkuliahan dan dunia industri. Oke, baik. Oke, yuk kita akan coba bareng-bareng ya belajar di sini. Oke. Saya akan share screen terlebih dahulu. Teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Mas admin, silakan di-mute Mas admin. Oke, sip. Nah, oke, kita akan. Jadi teman-teman semuanya pada siang hari ini saya akan bawakan judul gitu ya, bahwa Kampus Merdeka ini adalah first step teman-teman semuanya, langkah awal teman-teman semuanya untuk mendevelop your career. Nah, tolong teman-teman tulis di kolom chat lagi karir teman-teman semuanya setelah lulus nanti, gitu ya, setelah kuliah ada yang 3 tahun sampai ada yang 4 tahun, teman-teman nanti membayangkan diri setelah diwisuda, gitu ya, teman-teman akan menggeluti karir apa? Ada 3 pilihan nih. 1, teman-teman mau jadi pembisnis. Saya nggak pakai ijazah saya, pokoknya saya mau jadi pembisnis. Saya pengen buka bisnis. Langsung sejak awal, nggak usah kerja dulu, pokoknya langsung. Yang kedua, saya mau kerja. Saya mau jadi profesional saja, saya bekerja di perusahaan-perusahaan, join di sana. Atau yang ketiga, saya mau studi lanjut karena saya memang mau jadi akademisi. Nah, teman-teman silahkan tulis di kolom chat. Ya. Join di perusahaan, mau lanjut studi, oke, studi lanjut. Kerja sambil berwirausaha, oke, studi lanjut. Apalagi teman-teman, silahkan. Tidak mungkin saya lolos. Iya. Tapi sarjana pas sudah mau akhir besoknya itu sudah mau tes sudah. Ini malam itu kirim lagi. Oke, mohon di-mute ya, Kak. Ini agak WA-an. Ya, WA-an, Kak. Studi lanjut dan bekerja. Oke, ingin menjadi orang yang bermanfaat, bisnis lanjut. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, saya ingin teman-teman semuanya gunakan kesempatan ini, ya, Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal untuk mendevelop your career. Teman-teman pengen bergabung di dunia profesional, ya mulai saat ini harus yang persiapkan. Persiapannya bukan setelah teman-teman wisuda, gitu ya. Pokoknya saya kuliah dulu deh, gitu ya. Bukan, persiapannya dari sekarang. 2 semester pembelajaran di luar kampus, jadikan itu pembelajaran. Teman-teman belajar di kampus secara fundamental, bagus, keilmuan, kemudian di-enrich lagi, diperkaya dengan pembelajaran di luar kampus. Supaya teman-teman bisa lebih siap lagi setelah mengerti dunia nyata di sana. Nah, saya ingin ajak teman-teman, karena ini misi dari kementerian, supaya teman-teman itu setelah lulus, teman-teman bisa langsung gitu ya, di bawah 6 bulan, mendapatkan karir yang teman-teman impikan. Nah, saya akan membagi sesi ini menjadi 3. 1, Spirit Kampus Merdeka. 2, aktivitas Kampus Merdeka itu apa saja. 3, sukses bersama aktivitas Kampus Merdeka.
Nah, kita akan mulai dulu di sini ya teman-teman semuanya. Mas Menteri, Pak Dirjen selalu menyebutkan kepada kita, selalu sampaikan kepada kita, kampus ini ibaratnya seperti kolam renang. Teman-teman belajar renang di kolam renang itu, ada instrukturnya, ada dosen, ada tendik di sana, ngajarin cara renang bagaimana, teknik renang seperti apa. Gitu ya. Ada airnya di sana. Nah, teman-teman semuanya, dunia nyata, masa depan, dunia nyata yang akan teman-teman hadapi jauh lebih kompleks lagi, lebih menantang lagi. Perubahan teknologi yang begitu cepat. Automation, big data, VR, AI, 3D printing, metaverse gitu ya. Teman-teman semuanya akan merasakan itu begitu ya. Iya Kak, saya belajar juga nih artificial intelligence di kampus, tapi di luar itu ibarat teman-teman semuanya, itu ibarat lautan. Ada airnya, teman-teman harus renang di sana. Gelombang ombaknya lebih dahsyat nggak daripada kolam renang? Lebih dahsyat. Cuacanya lebih ekstrim nggak? Lebih ekstrim. Nggak menentu. Gitu ya. Uncertain. Membingungkan kadang-kadang. Kondisi sosiokultural. Ya, ibarat ombaknya bergelombang. Kita nggak tahu. Nah, ngerti-ngerti ada tenaga kerja dari asing datang ke Indonesia karena untuk memenuhi gap. Contoh misalnya, kebutuhan talenta digital di Indonesia per tahunnya kurang lebih 600.000. Sedangkan perguruan tinggi meluluskan mahasiswanya kurang lebih sekitar 200.000. Masih ada kekurangan gap di sana. Ya, maka berbondong-bondong orang-orang India gitu ya, orang-orang China datang ke Indonesia menjadi IT engineer di Indonesia. Gitu ya, di Jakarta banyak tuh teman-teman semuanya. Dunia kerja berubah begitu sangat cepat, fleksibel, mobile, multi talent, multitasking. Ya, kesehatan menjadi isu, keselamatan menjadi isu. Kemudian renewable energy, lingkungan, berubah dengan sangat cepat teman-teman semuanya. Ini dunia yang akan dihadapi, lautan luas yang akan teman-teman hadapi di sana. Tiba-tiba ada ikan paus, yang nggak menentu, bisa memakan kita. Jadi teman-teman semuanya, ya, teman-teman saat ini belajar di kolam renang. Bagus. Tapi teman-teman semuanya belajar di lautan supaya teman-teman mengerti 1-2 semester di luar kampus. Supaya apa? Supaya teman-teman belajarnya lebih giat lagi. Karena teman-teman udah nyicipin, udah merasakan 1-2 semester belajar di luar kampus. Nah, ini spirit Kampus Merdeka, teman-teman. Ya, Kampus Merdeka ingin mengajak kepada teman-teman semuanya untuk merasakan dunia nyata, dunia real, supaya apa? Supaya teman-teman lebih siap. Bagi teman-teman yang mau profesional, jadi ngerti, oh, digital marketing kayak gitu ya. Oh, kalau saya posisinya sebagai data analis tuh kayak gitu ya. Oh, kalau saya sebagai seorang chemical engineer tuh kayak gitu ya. Oh, kalau saya sebagai seorang electrical engineer tuh kayak gitu ya. Teman-teman ngerti di sana karena merasakan gitu ya. Sehingga begitu lulus teman-teman udah siap gitu ya. Sudah siap, udah ngerti, udah mempersiapkan dan siap untuk memasukin dunia kerja. Begitu juga teman-teman yang mau bisnis, udah ngerti A to Z-nya bisnis. Dari bagaimana cari menemukan customer, menemukan ide bisnis, mindset bisnis, dari mindset sampai ke omset. Bagaimana mindset-nya benar dalam bisnis sampai nanti meluncurkan produk atau bisnis yang menghasilkan omset. Bagi teman-teman yang pengen lanjut studi, ngerti teman-teman semuanya. Oh, ternyata kalau kuliah di luar negeri seperti ini ya. Oh, kalau di kampus lain di dalam negeri seperti ini ya. Nah, ini teman-teman yang mau jalur akademisi, sehingga teman-teman udah jauh lebih siap selama teman-teman belajar 3-4 tahun di kampusnya masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, ini dunia yang teman-teman sekarang akan hadapi. Dan sekarang sudah berjalan. Tantangan dunia saat ini, maka teman-teman sering menyebutnya ya, agility gitu ya. Agile, harus bergerak dengan agile, harus berpikir dengan agile. Teman-teman semuanya, dunia saat ini nggak simpel. Complicated, kompleks gitu ya. Banyak orang yang nggak tahu gitu ya, tantangan ke depan seperti apa ya. Ya, requirement permintaan atas apanya saja nggak tahu, how-nya juga nggak tahu. Nah, inilah teman-teman semuanya, dunia saat ini yang bergerak dengan sangat cepat. Organisasi-organisasi mulai bertransformasi menjadi agile organization, gitu ya. Skill-skill yang diharapkan ada, yaitu skill agile. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, yuk kita lihat dari sini sekarang. Ini data statistik tahun 2020. Teman-teman semuanya, ya, pekerja formal ada sekitar 39%, ya, sekitar 51,6 juta. Sedangkan yang berwirausaha, teman-teman semuanya, itu sekitar 48,349 juta. Nah, ini persoalannya teman-teman semuanya. Saya mau nanya sama teman-teman semuanya nih. Sekarang yang ini ya, yang berwirausaha nih. Teman-teman tolong tulis di kolom chat.
Ya, tolong tulis di kolom chat. Teman-teman semuanya, 48,34 juta orang yang berwirausaha. Berapa persen yang berwirausaha karena memang ada keinginan, by design, dan berapa yang kepepet karena nggak dapat pekerjaan-pekerjaan. Silahkan tulis di kolom chat, teman-teman semuanya. Berapa? Kalau dari 48 juta yang ada di slide ini, di Indonesia, berapa persen yang itu karena keinginan sendiri? Ya, by design, berapa persen jumlahnya dari 48 juta ini? Ya. Pertanyaannya adalah berapa persen dari 48 juta ini yang karena keinginan? Dan berapa persen yang karena kepepet? Karena udah kerja ke sana, cari sana, nggak dapet. Akhirnya udah deh buka usaha deh. Gitu. Berapa persen? Silahkan tulis di kolom chat. Pertanyaannya persen ya. Berapa persen yang memang berkeinginan? Ya. Kalau 100% berarti misalnya 60% Pak, Kak. Nah, 80% karena kepepet. Oke, ini bagus nih jawabannya. Keinginan 30%, kepepet 70%. Oke. 30% keinginan. Oke, kita akan lihat bareng-bareng nanti. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Nih. Yang mengejar kesempatan by design 35% dan yang karena nggak dapat pekerjaan 65%. Gitu ya. Nah, tadi teman-teman yang pengen berwirausaha itu masuknya karena kesempatan karena nggak dapat pekerjaan ya. Kira-kira teman-teman. Ya. Yes, teman-teman jawab karena ya saya kan memang by design pengen berwirausaha. Tapi teman-teman setelah kita petakan lagi, yang berusaha sendiri pun dia menjadi pengusaha tapi dari belanja sendiri, menyiapkan warung sendiri, masak sendiri, melayani sendiri. Ini banyak 25,5 juta. Dia berusaha sendiri. 18,4 juta dibantu tapi buruh tidak tetap, punya karyawan tapi nggak tetap. Dan hanya 4,3 juta yang punya buruh tetap. Nah, ini teman-teman semuanya. Ini yang terjadi di Indonesia, teman-teman semuanya, ya, teman-teman semuanya. Nah, kita lihat nih sekarang. 13,17% ya pengangguran terdidik di Indonesia ini menyumbang 13,17% dari total pengangguran. Sehingga pengangguran terdidiknya berapa jumlahnya? 1,286. Ya, data tahun 2021. Pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Apakah teman-teman masuk ya nantinya ya di masa nanti entah 2-3 tahun lagi lulus, teman-teman masuk nggak di pengangguran terdidik ini? Silahkan tolong dijawab di kolom chat. Teman-teman berkeinginan nggak masuk gitu ya? Berkeinginan masuk menjadi pengangguran terdidik. Bagian dari 1,28 juta itu banyak loh teman-teman semuanya. Ya, silahkan tolong di kolom chat. Ah, tidak. Oke, semoga ini jadi doa ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya, oke ya. Setelah lulus nanti nggak perlu nunggu lama, ya. Kalau bisa sebelum lulus, kalau yang mau bekerja udah dapat pekerjaan, diterima di perusahaan yang besar. Nah, tolong tulis amin dong ya. Udah berani ngelamar anaknya orang lah begitu ya. Atau yang mau bisnis sebelum lulus omsetnya udah gede gitu ya. Paling nggak udah 50 juta, 100 juta per bulan. Ya, amin nggak? Amin. Atau yang mau studi lanjut, udah jelas. Saya udah mau lanjut studi di luar negeri. Atau di kampus dalam negeri, tapi kampus-kampus besar misalnya. Ya, oke. Amin ya. Nah, tadi ada yang ngomong investasi. Benar, teman-teman semuanya. Yang mestinya investasi siapa, teman-teman? Yang mestinya investasi supaya tidak tergabung atau masuk dalam golongan 1,286 juta itu siapa? Siapa teman-teman? Yang mestinya investasi saat ini, kita mahasiswa. Siapa lagi? Kami. Ada yang jawab saya nggak ya? Saya dong harusnya ya. Saya yang harus investasi. Gitu. Yes, saya. Ya, saya yang harus investasi. Orang tua teman-teman jelas investasi. Tapi sebenarnya di kampus Merdeka ini, ya banyak yang bertanya, kalau Mas Menteri udah nggak jadi menteri gimana? Program ini berhenti atau tidak? Kita doakan gitu ya, program ini terus bertahan dan Mas Menteri senantiasa dalam keadaan sehat sehingga beliau terus bisa berkontribusi untuk kita semuanya. Ya. Tapi sekali lagi nasib kita, nasib saya tergantung saya. Ya, ada program pemerintah, ada program yang lain itu kesempatan, gitu ya teman-teman semuanya. Kita nggak bisa nuntut mereka terus-terusan begitu teman-teman semuanya. Ya alhamdulillah gitu ya, Mas Menteri memahami kondisi ini sehingga kebijakan-kebijakan beliau ini akan membantu teman-teman semuanya terhindar dari 1,286 juta ini pengangguran terdidik. Bayangkan, malapetaka besar ini teman-teman semuanya.
Ini daerah-daerahnya ya teman-teman semuanya. Tadi teman-teman kan udah ada yang dari mana saja tadi ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Ini pengangguran perguruan tingginya teman-teman. Nah ini ya. Ini penting banget teman-teman semuanya. Dan teman-teman, sekarang kita coba lihat ya. Di dunia industri, di dunia bisnis, ini nih persaingannya. Teman-teman tolong nih, di layar teman-teman sebelah kiri, ya, itu adalah jenis-jenis industri, jenis-jenis bisnis ya, yang ada saat ini di dunia. Ya, teman-teman silahkan. Seandainya nanti teman-teman bisnis, seandainya teman-teman nanti mau bekerja, seandainya teman-teman mau lanjut studi, di bidang apa teman-teman akan ambil? Silahkan kolom chat di sini. Misalnya saya mau join dong di Indosat atau Telkomsel, berarti masuk di telecommunication. Nah, teman-teman silahkan terus di kolom chat. Ya, tolong tulis di kolom chat, teman-teman seandainya bisnis atau berkarir atau nanti studi lanjut itu di bidang apa? Silahkan lihat di kolom kiri. Ya, silahkan teman-teman mau mendalami di mana nih? Financial services misalnya atau media and entertainment, oil and gas, infrastruktur, yang mana teman-teman? Silahkan, yang di sebelah kiri. Financial service, wah dari STA ya. Oke. Oil and gas. Public sector, media and entertainment, sosial, public sector, jasa. Wah, keren. Bagus. Nah, retail, cyber. Oke. Di bidang apa nih? Cyber ada ya? Security ya. Oke, apalagi? Sosial sektor, perikanan. Apalagi teman-teman? Teman-teman semuanya, coba kita lihat di sini ya teman-teman. Ini menunjukkan semakin ke kanan, bisnis environment-nya, ketidakpastian dalam lingkungan bisnisnya semakin tinggi. Perubahannya begitu sangat cepat. Semakin ke atas, organisasi-organisasi ini udah mulai bertransformasi menjadi agile transformation, agile organization. Berarti kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi mana? Telecommunication. Kalau teman-teman mau bergabung di telekomunikasi, mulai sekarang harus siap untuk berubah cepat. Terkait dengan perubahan itu nyaman begitu. Nggak mudah komplain. Nah, ini telecommunication, financial service dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya saat ini semua bisnis bergerak ke arah agile organization. Sebuah organisasi yang udah beda dengan organisasi yang dulu. Kalau teman-teman aktif di organisasi mahasiswa, ada ketua BEM, kemudian ada ketua departemen gitu ya, kemudian ada apa bawahannya divisi misalnya. Sekarang udah nggak bisa lagi cara seperti itu, teman-teman. Cara kerjanya, cara agile, organisasinya organisasi agile. Nanti kapan-kapan kita akan bahas. Ya, teman-teman. Nah, di perusahaan, di dunia industri, teman-teman, perusahaan mentraining karyawannya, itu modelnya, itu seperti yang ada di kanan ini sekarang. We are here nih. Perusahaan nggak punya waktu untuk ngajarin teman-teman semuanya duduk di tempat berlama-lama di situ. Kamu harus belajar mandiri, ada mentor. Kalau kamu bingung, tanya mentor, dan langsung ngerjain project. Cara belajarnya seperti ini, teman-teman semuanya. Cara belajarnya nih. Kalau kita bisa lihat di sini, ini cara belajarnya nih. Nah, ini ya. Jadi, digital learning dan learning in flow of work. Jadi, teman-teman belajar mandiri, micro learning, ada LMS-nya, Learning Management System, belajar dari mana saja. Sembari itu, teman-teman semuanya langsung mengerjakan project didampingi mentor. Nah, ini cara belajar yang saat ini berkembang di dunia industri. Nah, kenapa? Karena di tengah turbulensi saat ini, ketidakpastian saat ini, ya teman-teman semuanya, alih-alih kita mau ngajarin teman-teman semuanya yang belum tentu cocok, sesuai, maka kita berikan tantangan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa menjawabnya sendiri. Itulah spirit Kampus Merdeka. Teman-teman akan diberikan kesempatan 1 semester sampai 2 semester di luar kampus. Baik yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka atau diselenggarakan oleh masing-masing kampus. Teman-teman belajar 1 semester sampai 2 semester di luar kampus. Supaya teman-teman bisa ngerti jawabannya sendiri. Gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya spirit daripada Kampus Merdeka. Nah, ini profil dari teman-teman nih. Ya, profil dari teman-teman. Teman-teman tolong tulis di kolom chat nanti ya. Bersin Bedeloid dalam risetnya mengatakan bahwa pembelajar hari ini namanya modern learner, pembelajar yang modern. Di sebelah kiri adalah tantangan-tantangan bagi modern learner, dan di sebelah kanan adalah kelebihan-kelebihan atau potensi yang dimiliki teman-teman semuanya, termasuk teman-teman mahasiswa nih. 1,
Di dalam teman-teman belajar, waktunya nggak banyak. Gitu ya. Teman-teman tuh punya waktu belajar itu nggak banyak waktunya. Dan mudah ke distract. Ini 4 menit. Saya ngomong 4 menit, gitu ya. Lebih dari 4 menit bisa ditinggal. Kenapa? Mudah ke distract-nya kenapa? Karena ada notifikasi Shopee, notifikasi Tokopedia, notifikasi TikTok. Bener atau bener banget menurut teman-teman semuanya? Bener nggak? Bener banget nggak? Bener banget. Betul. Iya. Kita dengerin kuliah 2 jam atau 1 jam, kalau kita cuma dengerin tok, sekarang itu sebagai sedikit gitu ya orang yang mau begitu. Apalagi online seperti ini. Notifikasi udah banyak banget. Notifikasi Instagram, notifikasi YouTube, notifikasi TikTok, notifikasi diskon gitu ya. Banyak banget lah pokoknya di situ. Betul, ke distract, mudah ke distract. Teman-teman tuh sosok pembelajar yang mudah ke distract. Sehingga nggak bisa kalau dengerin lama-lama gitu tuh nggak bisa. Kalau saya nggak interaksi seperti ini, teman-teman akan buyar nanti mikirin yang mana gitu. Apalagi sambil makan. Gitu. Nah ini, oke, sip teman-teman semuanya. Oke, yang kedua teman-teman tuh tipikal orang yang nggak sabaran. Pak, gimana ya caranya? Udah deh Pak, langsung aja deh to the point. Saya tuh mau lolos ISMA Pak. Caranya bagaimana? Gitu. Benar nggak teman-teman? Misalnya teman-teman tuh modal-modalnya nggak sabar. Aduh, ini belajar ini tuh maksudnya apa sih? Saya tuh pengen ngerti gitu loh. Dan kalau bisa langsung aja to the point. Supaya saya langsung bisa menguasai. Nggak sabaran. Bener nggak teman-teman? Oke. Nah, yang berikutnya teman-teman overwhelm. Sibuknya minta ampun. Mahasiswa sekarang sibuk. Bener Pak. Saya sibuk Pak. Saya ikut organisasi ini Pak. Teman saya ini Pak. Ikut ini Pak. Nanti saya latihan ngedance Pak. Saya latihan ini Pak. Latihan itu. Overwhelm. Sehingga waktu untuk belajar di depan layar dan belajar terbatas. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Nah, sebelah kanan, teman-teman, ini adalah kelebihan teman-teman semuanya. Teman-teman tuh adalah sebagian besar, menurut Bersin Bedeloid, itu tuh mobile orangnya, introvert gitu ya. Mobile, gitu. Seneng pribadi yang mobile, terus senangnya berkolaborasi. Kalau belajar itu asiknya berkolaborasi. Asiknya itu bekerja sama begitu ya. Karena teman-teman sejak lahir udah langsung disodorkan dengan sosial media, di mana di situ kolaborasi di situ. Dan berikutnya teman-teman tuh on demand. Jadi kalau teman-teman udah ketemu maunya, teman-teman akan ngejar sendiri tanpa nunggu diajarin. Aduh, kok tertarik bahasa Jepang kok bagus ya? Kok saya suka anime ya? Dan saya pengen kuliah di Jepang. Itu teman-teman udah langsung otomatis saya mau belajar bahasa Jepang. Nggak usah nunggu yang ngajarin, saya pokoknya cari resource-nya, cari di YouTube, cari di Udemy, bayar nggak apa-apa. Gitu. Bener nggak? On demand. Jadi teman-teman tuh pembelajar, maka saya kalau bilang, yang penting ketemu klik aja kalau sama teman-teman mahasiswa. Begitu ketemu klik, udah nggak usah banyak diajarin mereka akan belajar sendiri. Mereka akan cari gurunya sendiri. Mereka akan bikin timeline, pokoknya tanggal sekian, saya harus bisa ini. Betul atau benar teman-teman? Oh, betul, oke. Dan teman-teman semuanya, teman-teman itu pribadi yang empowered. Jadi teman-teman tuh bukan kosongan, gitu ya. Teman-teman itu bukan nggak tahu apa-apa. Enggak, teman-teman tuh banyak taunya. Banyak yang teman-teman ketahui. Dari gadget yang teman-teman ada di tangan, itu teman-teman udah banyak tahu, banyak ngerti, gitu ya. Udah ada isinya. Nah, inilah teman-teman semuanya. Dengan melihat seperti ini, pembelajaran pun harus berubah. Maka Kampus Merdeka hadir supaya teman-teman berpindah, bergerak, belajar 2 semester di luar kampus. Kementerian memberi contoh. Ya. Ini loh, programnya ini Kampus Merdeka. Ada magang dan studi independen bersertifikat. Ada ISMA vokasi. Teman-teman, ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka. Itu disodorkan kepada teman-teman semuanya. Praktisi mengajar, praktisinya diajak ke kampus untuk ngajarin teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya memenuhi teman-teman ini nih, pribadi modern learner nih. Pembelajar yang mudah ke distract, gitu ya. Nggak sabaran, overwhelmed, tapi di saat yang lain, dia adalah orang-orang yang pembelajar. Kalau udah ketemu kliknya, maunya udah ketemu, dia akan menjadi pembelajar yang luar biasa, semangat, sampai dapat gitu ya. Dan teman-teman adalah pribadi yang sebenarnya udah ada isinya, sehingga nggak terlalu banyak untuk diajarin gitu ya. Teman-teman mau cari MSIB langsung googling,
Oh, MSIB mau cari tentang kampus mengajar, tinggal googling. Sebenarnya saya nggak perlu gitu jelasin ke teman-teman semuanya begitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya, ini spirit kampus merdeka. Ya. Nah, ini dari Mas Menteri kita mengatakan nih, selalu pesan kepada kami di pelaksana kampus merdeka. Kita nggak bisa lagi menggunakan cara-cara yang biasa untuk menghasilkan lulusan yang luar biasa. Teman-teman semuanya, Mas Menteri menginginkan gitu ya. Berharap teman-teman setelah lulus itu langsung on the track di karirnya teman-teman semuanya. Setelah lulus di wisuda, teman-teman nggak usah perlu nunggu 6 bulan lebih. Itu targetnya Mas Menteri begitu. Dan itu diamanahkan kepada rektor di seluruh Indonesia. Pak Rektor punya kewajiban meluluskan mahasiswa sebelum 6 bulan sudah bekerja, sudah berwirausaha atau studi lanjut. Yang bekerja berwirausaha punya omset atau punya gaji 1,2 kali UMR. Itu targetnya Mas Menteri kepada para rektor di seluruh Indonesia, teman-teman. Disebut dengan indikator kinerja utama nomor 1. Maka untuk bisa menghasilkan ke sana, cara-cara yang lama perlu dimodifikasi, perlu inovasi di sana. Maka kampus merdeka ini adalah inovasi pembelajaran. Bukan menggantikan peran kampus, tapi memperkaya apa aktivitas pembelajaran yang ada di kampus. Nah, ini teman-teman. Ya, keinginan Mas Menteri adalah teman-teman semuanya setelah lulus sebelum 6 bulan udah mendapatkan pekerjaan yang layak. 1,2 kali UMR minimal. Ya, teman-teman udah mulai bisa bikin usaha dan udah mulai ada omsetnya. Dan yang mau studi lanjut udah langsung dapat kampus yang diinginkan dan nanti untuk jalur akademisi misalnya. Nah, ini keinginan Mas Menteri, ya, keinginan Mas Menteri untuk teman-teman semuanya. Maka kampus merdeka ini adalah cara-cara yang kita gunakan, cara-cara yang tidak biasa ya untuk mempersiapkan teman-teman semuanya. Ini misi besarnya ya, teman-teman. Maka ini nih hak teman-teman semuanya. Ya, mahasiswa berhak belajar di luar kampus selama 2 semester di luar kampus, 1 semester di luar prodinya. Ya. Ini ya, teman-teman, bagi mahasiswa D1, D2 dan 3 dilakukan sesuai proporsional dalam kurikulumnya. Ini hak teman-teman semuanya. Dan perguruan tinggi wajib memfasilitasinya. Ini berdasarkan Permendikbud ya, teman-teman semuanya. Peraturan pemerintah seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang S1 punya 8 semester, 5 semester belajar di prodi, pastikan teman-teman bisa sukses di situ, nggak usah ngulang-ngulang kalau bisa. Ya, kemudian masuk ke semester 5 atau 6, teman-teman udah mulai belajar di luar prodi, anak teknik elektro misalnya mau belajar tentang psikologi gitu ya. Orang mahasiswa psikologi mau belajar IT juga bisa gitu ya. Di luar prodi dan 2 semester teman-teman belajar di luar kampus. Nah, aktivitasnya apa saja? Ini aktivitasnya teman-teman semuanya. Ya. Ada magang dan studi independen bersertifikat. Ada ISMA, ya, Indonesian International Student Mobility Award. Kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, praktisi mengajar. Kalau MSIB, teman-teman belajar ke industri. Kalau praktisi mengajar, industrinya yang ditarik ke kampus untuk ngajari teman-teman semuanya. Nah, silakan teman-teman di teman-teman semuanya silakan teman-teman semuanya tolong tulis di kolom chat nih. Ya, yang tadi belum ikut gitu ya. Semester depan atau tahun 2023 teman-teman mau ikut yang mana? Nah, silakan. Bismillah, Isma, amin. Oke, apalagi nih? Silahkan. Isma, kampus mengajar. Oke, praktisi. Oke, MSIB, pengen kampus mengajar tapi nggak pede. Oh, oke. Magang. Oke, saya baru semester 3. Ya, nggak apa-apa. Kalau nanti baru semester 3, semester depan, tahun depan, semester 5 kan? Gitu ya, semester 5, teman-teman mau ikut yang mana? Ya, Isma dan magang. Oke, kampus mengajar, Pak. Pembangunan desa. Apalagi, teman-teman semuanya. Semester 1 bagaimana? Isma bagus sih, Pak. Oke. Oke, baik. Menurut teman-teman semuanya, untuk bisa lolos di program-program ini, apa yang perlu teman-teman persiapkan? Silakan teman-teman, tulis di kolom chat nih. Untuk mengikuti program-program ini, apa yang perlu dipersiapkan? Saya sudah 3 kali, Pak. Ya, kalau udah 3 kali nggak bisa, Mas. Mbak, gitu ya. Mental, IPK, bahasa Inggris, CV, mental, surat rekomendasi. Pastinya niat, Pak. Persiapan tes, materi, persiapan diri, dan juga skill. Oke, IELTS, oke, surat
Surat-surat Pak, keyakinan, restu orang tua perlu nggak? Perlu ya. Oke. Dan pastikan teman-teman mulai sekarang berkonsultasi dengan dosennya, ya, dosen pembimbing akademiknya. Ya, mental Pak, oke, baik teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya, insya Allah begitu ya, di tahun depan itu, ya, untuk peluangnya, untuk ISMA, MSIB, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, itu dibuka lebih luas lagi. Lebih besar dibanding tahun ini, teman-teman semuanya. Ya, kita doakan ya, Mas Menteri dan para pimpinan di kementerian dalam keadaan sehat, sehingga beliau bisa memfasilitasi kita, ya, mencarikan sumber daya sehingga program-program ini terus berjalan begitu ya, dan teman-teman bisa mengambil hak-hak ini. Tinggal mempersiapkan saja teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, kita akan coba lihat ya, teman-teman semuanya. Coba ya, ini saya sudah klik belum ya? Saya akan coba share. Ini beberapa video ya, teman-teman semuanya. Kita coba lihat beberapa video dari program-program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memiliki 6 program unggulan yang memberikan kesempatan belajar berbeda bagi mahasiswa di seluruh Indonesia. Program magang dan studi independen bersertifikat dirancang untuk memastikan para mahasiswa mendapatkan kompetensi terbaik, terkini, dan terdepan untuk menghadapi masa depan. Mahasiswa bisa berinteraksi dengan para pakar dan merasakan langsung ekosistem dunia kerja. Program pertukaran mahasiswa merdeka memberi kesempatan belajar di kampus lain di dalam negeri. Mahasiswa dapat mengeksplor dan mempelajari keberagaman budaya Nusantara serta berteman dengan mahasiswa dari berbagai daerah. Program Kampus Mengajar mengajak mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran literasi, numerasi, serta adaptasi teknologi di jenjang SD dan SMP. Melalui program ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dan pembelajaran dari keterlibatan langsung di lapangan. Program IISMA mempersiapkan mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat dunia melalui kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Pengalaman ini diharapkan akan menumbuhkan pemahaman lintas budaya, toleransi, dan nilai-nilai yang penting untuk menciptakan masa depan global yang berkelanjutan. Program Wirausaha Merdeka dirancang khusus bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia wirausaha. Mahasiswa dapat mengikuti program di perguruan tinggi pilihan dan mendapatkan pengalaman praktis dalam kegiatan wirausaha. Program praktisi mengajar dirancang untuk mendorong kolaborasi perguruan tinggi dan industri dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi SDM unggul yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Praktisi mengajar di kampus bersama para dosen agar tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna. Untuk info selengkapnya, silakan kunjungi kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Oke. Kampus Merdeka Sekarang kita coba lihat program magang seperti apa. Oke. Ini magang dan studi independen. Masa depan adalah proses. Proses untuk selalu berkembang. Kesempatan harus diciptakan. Perlu tekad dan keyakinan untuk melangkah dengan mantap. Magang dan studi independen melihat peluang jadi makin terang. Membuat senyum jadi cepat mengembang. Membuat langkah jadi terukur. Mimpi dan cita-cita harus diwujudkan. Kita anak-anak bangsa. Bentangkan niat. Kembangkan potensi diri. Sambutlah masa depan yang menjanjikan. Nah, teman-teman, ini dari tahun 2021 batch pertama. Teman-teman, kita lihat di sini para peserta MSIB, magang dan studi independen bersertifikat, 21,71% dari pesertanya langsung menjadi full-time employee, artinya langsung direkrut. Ya, ada beberapa teman kita yang langsung direkrut di Traveloka, di Tokopedia, di Telkom, di Gojek, di Grab, gitu ya, Kompas, Gramedia, dan seterusnya. Dan 11,11%-nya itu menjadi full-time employee tapi di tempat lain, gitu ya. Karena dia udah selesai di situ, mungkin karena sinergi atau kolaborasi, direkomendasikan ke tempat lain.
Nah, teman-teman, 96,39% dari peserta itu mengatakan bahwa yes, saya sekarang udah siap dalam hal karir. Untuk bekerja, saya udah ngerti bagaimana cara bekerja. Saya sekarang siap untuk lebih pede untuk melamar di perusahaan sana dan perusahaan situ. Ini ya teman-teman semuanya, ini MSIB. Nah, sekarang kita lihat kampus mengajar. Adik-adik kita menanti pengabdianmu. Berbakti untuk negeri, menularkan kebaikan ke pelosok negeri. Ceritamu adalah inspirasi, pengabdian dan pengorbanan, bentuk penunaian janji Ibu Pertiwi. Tinggalkan zona nyaman, songsong harapan baru untuk melihat Indonesia yang beragam, kaya budaya, dan bahagia. Ayo, beranilah. Dari keberanian akan tumbuh jiwa yang tangguh dan tak mudah patah. Akan tumbuh keinginan belajar yang tanpa batas. Dari keberanian, kita rayakan nilai-nilai Indonesia yang satu. Ya, teman-teman akan ditempatkan di SD dan SMP begitu ya, untuk mengajar di sana, teman-teman semuanya. Ya. Oke, kita adik-adik kita lihat untuk hasil surveinya di tahun 2021, kampus mengajar ini peserta puas 93,8% puas, 94,4% merekomendasikan untuk diikuti rekan mahasiswa lain. Nah, kita lihat sekarang ISMA dan ISMA Vokasi. A rapidly changing world is a significant challenge for students to deal with. Young students today must not only learn to be competent, but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast-changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend 1 semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. Oke, ini ISMA ya teman-teman semuanya. Rapidly dan kepuasan juga luar biasa, 95% mahasiswa yang ikut ISMA puas gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini pertukaran mahasiswa merdeka. Terpejam
kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Oke, ini pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, ini tingkat kepuasan juga mahasiswa, dan ini 2022 semakin diperbaiki lagi, teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini praktisi mengajar, teman-teman semuanya. Oke, nah teman-teman semuanya, saya ada beberapa hal untuk mengakhiri sesi kita hari ini sebelum kita tanya jawab. Ada sebuah kisah ya teman-teman semuanya, ini kejadian di bulan Mei 1953 atau 1954. Di depan ini ada seorang pelari namanya Roger Bannister. Dia seorang mahasiswa kedokteran di Oxford University. Teman-teman semuanya, sebelum tahun itu, selama ribuan tahun, para peneliti, para ilmuwan mengatakan bahwa manusia tidak bisa lari 1 mil kurang dari 4 menit. Kalau ada manusia yang lari 1 mil kurang dari 4 menit, maka jantungnya nggak akan kuat dan dia akan mati. Roger Bannister sangat paham terkait dengan hasil penelitian itu. Dan sampai dengan hari itu tidak ada manusia pun yang berani lari 1 mil kurang dari 4 menit. Roger Bannister ingin mewujudkannya. Dia seorang pelari, dia seorang mahasiswa. Dia cari mentor, cari coach untuk ngajarin dia, untuk mengasah skill dia. Dia gabungkan beberapa teknik. Kemudian dia latih, dia visualkan keinginannya menjadi manusia pertama yang bisa lari 1 mil kurang dari 4 menit dan dalam keadaan hidup. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatannya, peluang itu hadir, muncul. Dia mewakili asosiasinya, kampusnya untuk ikut Olimpiade lari, teman-teman semuanya. Ya, di bulan Mei 1953, Roger Bannister fotonya diabadikan di garis finish, manusia pertama yang bisa lari 1 mil kurang dari 4 menit, walaupun ketika dia mencapai garis finish dia pingsan. 3 menit 59, sekian detik manusia pertama yang bisa lari 1 mil kurang dari 4 menit, selama ribuan tahun tidak ada manusia yang bisa lari secepat itu, teman-teman. Bisa sekuat itu. Nah, teman-teman semuanya, beberapa bulan setelah itu ada satu orang yang bahkan menyamai, melebihi rekor dari Roger Bannister. Bahkan di tahun itu ada sekitar 70 orang lagi yang menyamai bahkan melebihi rekornya Roger Bannister. Teman-teman semuanya, di tahun berikutnya ada ratusan, 300. Kesuksesan Roger Bannister itu dia temukan, dia capai ketika peluang kesempatan itu hadir dan keberanian dan persiapan yang dia lakukan. Bahkan bukan berhenti di situ. Kesuksesannya pun menginspirasi pelari-pelari yang lain. Begitu juga teman-teman semuanya. Yang tadi merasa bahwa, aduh saya kurang pede nih. Saya nggak akan mungkin deh lolos ISMA. Saya nggak mungkin deh magang di perusahaan-perusahaan besar. Saya nggak akan mungkin deh ini. Saya nggak mungkin itu deh. Teman-teman, saat ini peluang kesempatan telah disodorkan. Dihadapkan kepada teman-teman semuanya. Dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan di pemerintahan, Mas Menteri, Pak Dirjen, Bu Dirjen, dan seluruhnya memikirkan itu. Memberikan peluang, kesempatan untuk teman-teman semuanya. Tinggal teman-teman, sekarang tugasnya teman-teman. Mau nggak seperti Roger Bannister? Berani untuk mempersiapkan diri, menguatkan mental,
melatih, cari mentor, cari coach, cari kakak kelas yang sudah berhasil, belajar dari dia, persiapkan. Saya punya 1 semester untuk persiapan. Insya Allah saya dari kampus kecil di pelosok sana, tapi saya bisa. Gitu ya. Insya Allah saya bisa. Dan dengan saya bisa, maka menginspirasi adik-adik teman-teman semuanya. Nah, ini kita belajar yuk dari Roger Bannister, bahwa kesuksesan adalah titik temu terindah antara peluang, kesempatan, dengan keberanian dan persiapan. Caranya bagaimana? 1, teman-teman, daftarkan di Kampus Merdeka. Bikin akunnya dulu deh di sana. Itu tuh kita terpancing, tapi memang sih. Kemudian yang kedua, teman-teman cari aktivitas versi terbaik teman-teman. Pahami value diri, passion, gambaran project, gambaran aktivitas Kampus Merdeka tadi udah disampaikan tuh Kampus Merdeka ada apa saja. Lihat itu apa aja dan syaratnya apa saja. Teman-teman mulai sekarang ikuti semua tahapan seleksinya. Kalau saya nanti semester depan mulai ngertiin apa aja sih seleksinya dan apa yang harus saya siapkan. Terus kemudian pilih aktivitas yang nanti berdampak gitu ya bagi masa depan teman-teman. Teman-teman mau jadi entrepreneur atau jadi nanti di profesional atau teman-teman studi lanjut, pilih aktivitas yang menunjang ke sana. Dan pastikan teman-teman selain berdiskusi dengan orang tua, diskusi dengan dosen pembimbing. Minta doa, dukungan, dan bimbingan, termasuk nanti dalam pengakuan SKS teman-teman semuanya. Nah, ini silahkan teman-teman nanti diisi ya. Ya, di luar sesi ini teman-teman isi, sambil teman-teman nanti lihat peluangnya ada apa aja sih di Kampus Merdeka. Ya, teman-teman bisa cek di sini di Kampus Merdeka. Ya, teman-teman bisa cek di sini. Ya, nanti bisa. Nah, ini ya, teman-teman. Sorry. Nah, teman bisa Kampus Merdeka, tinggal diklik aja kampusmerdeka.kemdikbud. Nah, telusuri program. Apa saja sih di sini? Oke, saya mau magang. Magang di mana nih? Saya misalnya mau magang di Grab misalnya. Teman-teman cari. Tapi ini udah tutup ya, teman-teman. Nah, teman-teman mulai dicek di sini. Saya dari mana nih? Saya mau dong di kreatif marketing, branding dan communication. Oh, ini skill yang dihadapkan. Oh, ini informasi tambahannya ini. Oh, ini ya dia. Oke. Terus teman-teman, ya, teman-teman bisa cek di sini. Terus teman-teman nanti bisa lihat juga dari sini, teman-teman. Yang paling penting teman-teman bikin akunnya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini magang misalnya. Apalagi nih, ISMA kapan lagi ya buka ya? Tahun depan mulai kapan lagi ya buka ya? Dicek semua di sini, teman-teman. Semuanya ada di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, nanti kalau teman-teman bingung, gunakan metrik ini ya, metrik effort. Mana sih yang bisa saya lakukan dengan cepat 1 semester ini, dan mana yang itu berdampak value-nya tinggi sesuai dengan harapan saya. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi nanti silahkan teman-teman join saja, ya, daftar di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Yang sekarang misalnya belum lolos, kalau tahun depan belum lulus, persiapkan dari sekarang. Join di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, Mas Albert Einstein memberikan pesan kepada kita bahwa pembelajaran adalah experience. Teman-teman di kampus bagus, secara fundamental, keilmuan, lab di sana, praktikum di sana bagus. Tapi teman-teman experience, 2 semester di luar kampus untuk menambah exposure teman-teman semuanya. Everything else is just information. Knowledge, pengalaman, pengetahuan, itu kalau nggak diimplementasikan dalam experience, dalam praktek langsung, hanya sekedar sebagai informasi. Saya kembalikan ke Kak Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Nur Hadi. Jadi teman-teman, kita telah mendengar dari Pak Nur Hadi yang sangat-sangat membuat saya pun juga merinding, Pak. Karena kan melihat video-video yang sudah Bapak tanyakan tadi, walaupun itu sudah di tahun lalu, tapi masih terasa dan rindu sampai saat ini gitu. Nah, teman-teman tadi kita juga sudah mendengarkan materi dari Pak Nur Hadi bahwa mengenai tentang spirit Kampus Merdeka, aktivitas Kampus Merdeka, sukses bersama Kampus Merdeka. Pasti banyak nih para teman-teman yang ingin bertanya, apalagi di kolom chat sudah banyak yang bertanya yang tidak sabar lagi mengenai ini dari semester berapa Kak bisanya Pak, dari kira kalau udah 2 kali ini bisa tidak, kalau untuk kapan buka segala macamnya seperti itu Pak. Nah mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan, nanti dipersilakan langsung untuk bertanya saja ya Pak, biar ada indra. Boleh, silakan Kak Safitri. Apa tadi pertanyaannya Kak? Semester ya? Ya Pak, mungkin dari yang angkat tangan dulu aja. Boleh, silakan. Silakan Kak Safitri yang milih ya. Iya Pak. Oke, mungkin dimulai dari yang paling atas kali ya. Ini ada
Bang Rakib Lambewo, akuntansi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Rakib Lambewo dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pionir dari Manado, Sulawesi Utara. Mohon bertanya untuk Bapak yang memaparkan materi di sore hari ini. Nah, untuk pertanyaan saya, untuk yang ikut pertukaran mahasiswa itu di semester berapa, dan itu kalau misalnya nggak lolos itu program dari kementerian itu dia sampai tahun berapa, dan juga untuk pertanyaan berikut itu apakah ada beasiswa dari kampus Merdeka yang akan diberikan ke contoh dari untuk kalau misalnya orang udah lulus di semester 1 di sarjana 1 dia mau lanjut ke strata 2, dan juga contoh kalau misalnya yang sekarang ini dia kuliah semester 1 di strata 1, terus apakah ada beasiswa dari kampus Merdeka itu sendiri? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya apa nih Mas? Persyaratannya ya? Persyaratan untuk pertukaran, ikut pertukaran ya? Untuk pertukaran, Mas. Nah, ini Pak, nanti silahkan dicek ya di kampus Merdeka, di dashboardnya. Di sini teman-teman semuanya, ini ya, mahasiswa aktif di bawah Kemendikbudristek. Jadi sementara ini baru di bawah Kemendikbudristek, yang di bawah Kementerian Agama, Kemenperin, dan kampus-kampus di luar Kemendikbudristek belum bisa ikut dulu gitu ya, sembari sekarang para pimpinan sedang mengusahakan. Dan yang kedua, belum pernah mengikuti program PMM. Jadi yang sudah pernah nggak boleh lagi ikut gitu ya. Tidak sedang terdaftar aktif dalam program kampus Merdeka yang lain. Jadi teman-teman nggak boleh ikut MSIB atau kampus mengajar dan juga ikut PMM gitu ya. Memiliki surat izin dari perguruan tinggi pengirim. Mendapatkan izin orang tua wali, minimal IPK 2,75 gitu ya. Memiliki KTP gitu, bersedia mentaati gitu ya. Diutamakan memiliki asuransi kesehatan. Yang jelas teman-teman mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi pengirim. Nah, ini ya, silakan nanti bisa dicek di sini teman-teman. Ya, bisa dicek di sini, ini alamat kampus-kampusnya yang telah dipilih gitu ya. Dan nanti teman-teman cek di sini panduan pendaftaran, panduan program gitu. Nanti bisa dicek di sini. Nah, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang sudah ikut dapat beasiswa misalnya KIP atau bidik misi, nanti untuk beasiswa yang disediakan oleh kampus oleh Kemendikbud tentu nggak bisa double funding gitu ya. Teman-teman akan ada komponen-komponen tertentu yang nanti teman-teman silahkan disosialisasi terkait dengan PMM, nanti bisa ditanyakan langsung di sana. Tapi prinsipnya nggak bisa double funding. Kalau teman-teman udah ikut beasiswa ini, tinggal nanti dicari selisihnya. Begitu Kak Rakib. Nanti tolong dicek ya, di situ ada panduannya lengkap. Ya, nanti dibaca saja di sini. Nah, detail-detailnya ada semua di sini, Kak. Panduan pendaftaran, panduan program, semua ada di sini. Gitu ya. Nah, ini sayangnya sekarang udah mulai berjalan. Jadi ini untuk tahun depan nanti Kak Rakib. Kalau mau ikut, nanti di tahun depan. Begitu Kak Rakib, Kak Melinda. Oh, jadi yang contoh aku kan baru pertama ikut di kampus Merdeka. Jadi kalau misalnya mau daftar itu langsung di tahun depan. Terus ya. Apa sih? Langsung buka ini aja Kak, nanti dibaca ya di sini. Ya, di sini kampusmerdeka.kemdikbud ini. Ya. Nanti diklik aja kampus Merdeka, kemudian cek pertukaran mahasiswa Merdeka di sini. Ya, cara daftar diklik di sini, semua informasi lengkap ada di sini. Cuman ini sudah berjalan. Jadi kalau teman-teman mau daftar, ya gabung sebagai mahasiswa, klik di sini. Ini registrasinya, pelaksanaan monitoringnya, dan kemudian dibaca semua di sini, panduan programnya, panduan pendaftarnya, detail. Nanti tolong dibaca di sana, dan ketika nanti ada sesi khusus tentang PMM, nanti bisa ditanyakan di sana, Kak Rakib. Gitu ya, Kak ya? Oke. Oke, Pak. Jadi untuk Kak Rakib bisa dikepo-kepoin ya mengenai kampus Merdeka, karena udah ada websitenya, dan juga di websitenya pun juga sudah dijelaskan dari berbagai macam program. Mungkin langsung ke Kak Julaiha, Universitas Mulawar. Oke, sebelumnya izinkan perkenalkan, cek moderator suara saya jelas? Jelas. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Julaiha, saya dari Universitas Mulawar, Kalimantan Timur. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Nah,
Tadi kan sudah narasumber memaparkan mengenai 6 program yang dipaparkan dari MBSI, lalu juga ada kampus mengajar dan lain-lainnya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, kan program mahasiswa penggerak ini termasuk baru ya, dan saya itu ingin mendengar langsung dari narasumber Bapak sih, bagaimana manfaat dari program mahasiswa penggerak ini. Apalagi saya termasuk semester akhir ya, untuk mengikuti kegiatan selanjutnya itu agak berat karena sambil KKM PLP. Lalu pertanyaan kedua, kan tadi tuh di admin WA itu berkata ada terkait informasi konsultasi SKS, itu bagaimana ya Pak? Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Oke, sebentar Kak, jangan ditutup dulu ya Kak Zulaiha. Pertanyaan pertama, apa manfaat ikut alumni penggerak gitu ya? Kampus mahasiswa penggerak? Mahasiswa penggerak Pak. Oke, apa manfaat? Yang kedua tadi terkait SKS kenapa? Kan tadi itu ada di informasi WA tuh mengenai terkait konsultasi SKS. Nah, saya itu masih belum mendengar kenapa, apakah konsultasi SKS itu juga berlaku di program ini? Oh, oke. Konversi SKS apakah berlaku bagi program ini ya? Oke. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Yang kedua, apakah dengan teman-teman ikut menjadi mahasiswa penggerak akan dikonversi SKS? Kalau dari sisi aturan fleksib itu enggak ya, karena ini bukan program fleksib begitu ya. Tapi kalau teman-teman kemudian oleh prodinya, oleh kampusnya setelah berdiskusi dan ternyata dianalisa bahwa kegiatan aktivitas kampus penggerak ini, mahasiswa penggerak ini sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, nah itu silahkan di masing-masing prodi. Tapi kalau dari kami sendiri Kak Zulaiha, bahwa program mahasiswa penggerak ini, ya mahasiswa penggerak ini voluntary. Jadi teman-teman semuanya yang tergabung dalam mahasiswa penggerak ini voluntary, gitu ya. Teman-teman relawan, volunteer untuk mensosialisasikan, untuk mengajak, gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang lain, sekaligus menginformasikan ada apa saja. Seperti saya tadi gitu ya, ngajak, bro, kalau kamu pengen lebih siap nih karir kamu, ikut nih program kampus. Dan insya Allah nanti pahalanya ngalir terus nih Kak Zulaiha. Konversinya bukan konversi SKS, tapi konversi pahala. Itu ya, itu satu. Yang kedua, apa manfaatnya dengan ikut mahasiswa penggerak? Teman-teman semuanya, saya akan ada satu quote gitu ya. Responsibility create responsibility. And responsibility creates quality of life. Nah, teman-teman semuanya, Mbak Zulaiha dan teman-teman, saat ini Mas Menteri, Pak Dirjen gitu ya, pemerintah sedang pengen perguruan tinggi di Indonesia itu bertransformasi. Keseluruhan, ada 8 indikator kinerja utama. Salah satunya adalah supaya mahasiswa begitu lulus siap berkarir, siap berbisnis atau siap studi lanjut lagi. Ini transformasi yang dilakukan luar biasa gitu ya. Nah, salah satunya adalah adanya aktivitas kampus merdeka. Nah, ini keadaannya dan bagaimana teman-teman merespon itu gitu ya. Bagaimana teman-teman merespon? Oke, aku sudah saat ini aku belum jadi peserta. Saya akan merespon saya jadi peserta deh. Dengan teman-teman merespon jadi peserta, insya Allah teman-teman responsibility-nya dimanapun teman-teman ikut nantinya, baik yang diselenggarakan fleksib maupun diselenggarakan kampus masing-masing, teman-teman tanggung jawabnya akan semakin meningkat. Dan ketika tanggung jawab meningkat, maka kualitas hidup teman-teman insya Allah meningkat. Gitu ya, teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini penting banget nih, teman-teman semuanya. Nah, begitu juga teman-teman nih, yang saya sekarang kan belum ikut kampus merdeka di fleksib, tapi sekarang terpilih menjadi mahasiswa penggerak. Nah, teman-teman semuanya, dengan teman-teman ikut bagian dari mahasiswa penggerak, teman-teman tentu akan terdorong untuk belajar. Terus, kita ngadain ini yuk, gitu ya. Contoh misalnya, insya Allah saya nanti di bulan Oktober, sampai nanti di pertengahan November, kita akan keliling di 6 tempat gitu ya. Nah, kita akan ngajak teman-teman yang serius gitu ya, serius, punya keinginan untuk berbagi sama yang lain. Nah, nanti setelah ini saya akan meeting dengan teman-teman mahasiswa penggerak yang tim inti untuk bagaimana ngajarin teman-teman untuk public speaking, ngajarin jadi trainer gitu ya, supaya teman-teman bisa ngajarin mahasiswa-mahasiswa di sekitarnya. Nanti kita akan keliling di 6 tempat. Nah, misalnya nanti kita keliling misalnya di Sumatera gitu ya, teman-teman dari Sumatera nanti akan jadi trainer untuk mahasiswa lain yang di sana. Responsibility teman-teman, tanggung jawab teman-teman meningkat. Dan insya Allah,
dengan semakin banyak tanggung jawab teman-teman semuanya, insya Allah deh, nanti apa ya, quality of life yang berupa value itu akan meningkat. Ibaratnya Kak Zulaiha, kalau kita mau nanam padi gitu ya, rumput itu akan muncul gitu ya. Tapi kalau kita tanam rumput, hanya ngejar rumputnya saja, padinya nggak akan muncul gitu. Nah, padi ini ibarat teman-teman semuanya, kemampuan merespon teman-teman semuanya untuk menjadi penggerak, itu insya Allah nanti di kedepannya maka akan banyak rumput-rumput yang akan hadir gitu teman-teman semuanya. Ya, cerita teman-teman, ini contoh cerita ya teman-teman semuanya. Satu program studi independen itu nggak ada biaya bantuan hidup. Ini kita coba lihat ya teman-teman yang mau tanya, kita coba lihat dulu. Satu teman kita, ya ini satu teman kita yang dia memutuskan untuk program studi independen, namanya Google Bangkit. Dan dia nggak ngejar yang namanya uang saku, karena memang nggak ada uang saku di studi independen, sama dengan Wirausaha Merdeka, gitu ya. Nah, ini nggak ada nih teman-teman semuanya. Nah, kita coba lihat ceritanya dia yang sudah ikut Google Bangkit program studi independen. Yuk, kita dengerin, ini cuma 2 menit aja. Ada tetangga yang ngomong, ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lino Verlin, lulusan Bangkit. Sekarang saya bekerja sebagai website developer di Bali untuk bantu keluarga di desa. Saya dari Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebanyakan orangnya tuh bekerja sebagai petani. Ibu saya seorang petani cabai. Pas saya dapat beasiswa teknik elektro di Bali, ya senang banget dong. Bapak ibu bangga banget. Lalu tiba-tiba pandemi datang. Penjualan cabai ibu saya menurun drastis. Ditambah bapak sakit. Putus asa sih. Tapi rasanya nggak mau nyanyain usaha yang udah dilakuin sama keluarga saya. Dari situ saya mulai coba nyari-nyari kerjaan. Setelah tanya-tanya, ternyata saya harus punya skill yang nyata. Suatu hari, dosen saya menginfokan ada pelatihan gratis, namanya Bangkit. Saya lihat websitenya, ternyata Bangkit itu partnernya dari perusahaan-perusahaan besar, jadi saya memutuskan untuk daftar. Waktu belajar cloud computing seperti IT automation, architecting, Python optimization, memang diajarin sama ahlinya langsung. Dari Bangkit itu kita juga diajarin untuk bikin resume yang bagus, terus wawancara yang bagus. Terus karena di Bangkit itu ada job fair, di akhir acaranya saya ikutan aja ngelamar. Besoknya pas wawancara, pertanyaan yang dari Bangkit itu ada yang keluar, jadi saya lebih gampang untuk menjawabnya. Akhirnya saya diterima jadi full-time website developer. Pas gajian pertama, bapak saya senangnya bukan main. Beliau bilang, biasanya orang tua yang ngasih ke anak, sekarang anak yang ngasih ke orang tua. Lino Verlin yang dulu, anak dari desa, kurang percaya diri. Lino Verlin yang sekarang lebih percaya diri karena punya banyak skill. Nah ini ya, ini manfaat ketika si Lino tadi mau mengambil tanggung jawab begitu ya. Responnya bagus, tanggung jawabnya semakin meningkat. Ya, dia mau belajar di tengah keterpurukan, di tengah keterbatasan, dan akhirnya alhamdulillah begitu ya, sekarang dia udah menjadi full-time employee di salah satu perusahaan besar. Nah itu Kak Zulaiha, ya manfaat apa begitu ya? Ini gerakan dari teman-teman semuanya yang mengira bahwa ikut kampus, ikut mahasiswa penggerak ini dapat sesuatu yang sifatnya finansial. Nah ini tolong ini nggak ada di sana begitu ya. Jadi satu, konversinya pahala gitu ya. Yang kedua, dampaknya bagi teman-teman yang lain akan besar, dan teman-teman semuanya insya Allah seperti si Lino tadi, dia nanti akan quality of life-nya akan meningkat gitu. Gitu Kak Melinda, Kak Zulaiha, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Pak. Baiklah, terima kasih jawabannya Pak Nurhadi dan terima kasih pertanyaannya dari Kak Zulaiha. Jadi teman-teman sebelumnya nih mohon maaf karena sepertinya sampai di sini dulu saja Pak untuk pertanyaan. Jadi nanti kan ada sharing-sharing lagi untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan. Next mahasiswa penggerak akan dari panitia yang akan mengadakan sharing-sharing mengenai pertukaran mahasiswa MSIB yang secara detail ya Pak. Jadi nanti kita akan mengadain kelas-kelas yang sudah sebagaimana yang udah dijelaskan sama Pak Nurhadi tadi. Mungkin Pak dari teman-teman udah dari saya sampai di sini dulu. Jangan lupa absensinya teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Pak Nurhadi karena telah memberikan materi kepada
teman-teman, dan saya juga ikut termotivasi dari ya saya satu kata yang saya ambil dari diskusi kita pada sore hari ini bahwa kesuksesan itu bisa diraih apabila itu ada niat dan keinginan dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator. Kak, satu aja Kak. Saya tidak ingin bertanya Kak. Saya tidak ingin bertanya. Satu aja. Satu. Saya ingin berkonsultasi dengan Bapak narasumber kita. Saya tidak ingin bertanya Kak. Sebentar aja. Bagaimana Pak Radi? Silahkan boleh, kalau mau di chat juga boleh, mau di Instagram saya juga boleh. Ini mohon maaf Kak Maria, saya segera ada sesi, sebenarnya udah terlambat 15 menit. Gimana Kak Maria? Saya drop di Instagram saya ya, nanti teman-teman yang mau ini bisa DM, kalau saya ada waktu, saya akan balas. Boleh? Itu Kak Maria? Iya Kak. Oke. Iya Kak Maria, nanti bisa di DM Instagram Pak Nur Hadi aja. Karena next ini ada Pak Nur Hadi, ada lagi kegiatan yang lain ya kan Pak? Ya. Jadi terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Terima kasih Kak Maria, nanti saya tunggu ya di DM Instagram, sebisa mungkin saya nanti akan balas. Terima kasih. Teman-teman terima kasih dan terima kasih Pak Nur Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, selamat malam, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari Sulawesi.